Halo semua, selamat datang di channel Badut Kripto. Cuan dari kripto sulit banget. Kalau liquid depo lagi. Sebelum masuk pembahasan, semua analisa yang ada di dalam video ini bersifat pandangan pribadi. Tetap do your own research dalam setiap pengambilan keputusan investasi atau trading. Bukan ajakan untuk jual, beli, open short atau open long aset beresiko. Pertama, kita bisa lihat Bitcoin dalam time frame satu hari sedang membentuk pattern bullish falling wedge, di mana jika terbentuk pattern tersebut maka akan mengalami kenaikan lanjutan. Kemudian jika support pertama jebol, area krusial selanjutnya berada pada support kedua, dan apabila terjadi pantulan di support kedua, Bitcoin akan membentuk pattern bullish wedge. Mengingat nanti jam 8 malam ada berita data CPI, pergerakan Bitcoin akan cenderung agresif. Bitcoin mungkin akan tes kembali ke support 1 lalu kemudian melanjutkan kenaikannya kembali. Target kenaikan berada di level $22.500 yang merupakan resistance trendline dari pattern bullish falling wedge. Setelah menyentuh resistance tersebut, Bitcoin akan koreksi mencari pijakan untuk melanjutkan kenaikan ke area $25.200. Mengingat Bitcoin masih berada di dalam tren bullish, target $25.200 bukanlah hal yang mustahil. Tetapi semua itu bergantung dari data CPI nanti malam. Jika hasilnya cukup buruk untuk aset beresiko, maka Bitcoin akan turun ke area $20.400 yang merupakan support kedua. Jika jebol support tersebut dapat dipastikan Bitcoin akan turun lebih dalam lagi. Jika kita lihat pada indikator stohastik, berada di bawah garis hijau yang artinya market sedang mengalami oversold. Kondisi tersebut memungkinkan Bitcoin akan mengalami kenaikan. Bisa saja nanti malam jika berita CPI positif bagi aset beresiko, maka Bitcoin akan langsung naik ke area resistance trendline di area $22.500 sampai $22.700. Kemudian setelah menyentuh resist tersebut, Bitcoin akan mengalami penurunan lagi. Jika berita nanti malam cenderung netral, maka bisa saja Bitcoin akan turun dulu mengambil area liquidity buy sekaligus menyentuh trendline support 1 untuk kedua kalinya sebelum mengalami kenaikan. Berita nanti malam sangat berpengaruh terhadap pergerakan market kripto. Kemudian pada time frame 4 jam, terlihat Bitcoin seperti akan membentuk pattern yang sama yaitu bullish falling wedge. Pattern ini bisa menjadi pattern pembalikan arah dan juga pattern kenaikan lanjutan. Setelah menyentuh support di level $21.370, Bitcoin mengalami kenaikan dan sedang menuju area trendline resistance di level $21.950. Pergerakan market pada time frame 4 jam cukup beresiko mengingat nanti malam ada berita CPI. Pada saat berita CPI, kemungkinan market akan dibawa naik dulu ke area $21.950, kemudian setelah menyentuh resistance, market akan dibanting lagi ke area supportnya kembali. Mengingat dampak dari berita nanti malam cukup berpengaruh, disarankan untuk tidak open posisi. Selanjutnya pada time frame 1 jam, Bitcoin terlihat sedang membentuk pattern descending triangle. Pattern ini merupakan pattern penurunan lanjutan yang artinya pada waktu pendek Bitcoin akan mengalami penurunan kembali. Saat ini terlihat Bitcoin sedang mencoba untuk tes trendline resistennya kembali di area $21.870. Perlu ditekankan lagi pada saat berita besar seperti CPI dan FOM, indikator atau pattern bisa saja tidak berpengaruh terhadap pergerakan market. Jika ingin open posisi pada saat berita, maka gunakan time frame yang cukup besar minimal 4 jam atau 1 hari untuk menghindari gocekan pasar. Kemudian untuk Ethereum, masih sesuai analisa sebelumnya. Ethereum membentuk pattern bullish expanding triangle. Pattern ini merupakan pattern pembalikan arah. Setelah berhasil mempertahankan supportnya, Ethereum mencoba untuk tes kembali resistennya pada area $1.540. Setelah menyentuh area tersebut kemungkinan Ethereum akan kembali mengalami penurunan untuk tes support ketiga kalinya pada area $1.448. Jika berhasil mempertahankan support tersebut, maka pattern ini valid. Selanjutnya BNB, pada time frame 4 jam terlihat akan membentuk pattern inverse head and shoulders. Saat ini BNB sedang mencari area kepalanya untuk nanti melanjutkan kenaikan. Bisa saja area kepalanya berada di area $277 yang merupakan area liquidity buy dan juga support cukup kuat untuk mengalami kenaikan.
Atau bisa juga penurunan kemarin di area $282 merupakan area kepalanya dan saat ini sedang menuju area shoulders keduanya yang berada di area harga $315 sekaligus trendline resistance terkuat setelah penurunan. Selanjutnya Matic, setelah kemarin tertolak resistance dan mengalami penurunan cukup dalam. Kemungkinan penurunannya belum selesai. Target penurunan selanjutnya berada pada harga $1,0650 atau garis trendline support warna biru sekaligus di sana juga terdapat beberapa liquidity buy yang bisa membuat harga Matic kembali naik untuk mencoba tes resistennya kembali. Atau bisa saja Matic langsung mengalami kenaikan ke harga $1,2600 kembali sekaligus merupakan trendline resistennya tanpa harus turun mencari support selanjutnya. Semua itu bergantung pada berita nanti malam. Selanjutnya di DEX, pergerakan di DEX bisa dibilang sideways pada area supportnya. Di DEX pada time frame 4 jam membentuk sebuah pattern bullish wedge yang merupakan pattern kenaikan lanjutan. Target maksimal dari kenaikan pattern ini jika valid sampai ke harga $3,670. Pada saat berita nanti malam kemungkinan di DEX akan tes trendline supportnya kembali pada harga $2,290. Jika kuat menahan maka dapat dipastikan itu merupakan tes terakhir ke area support dan di DEX akan melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya Eldo sendiri bergerak cukup asik mengikuti pattern bullish wedge. Namun yang perlu diperhatikan adalah setelah turun tertolak trendline resistance, Eldo belum menyentuh trendline supportnya kembali. Kemungkinan besar untuk beberapa waktu ke depan Eldo akan mengalami penurunan ke area supportnya pada area harga $2,070 sampai $2,095. Setelah menyentuh trendline support dan dapat mempertahankan area tersebut, maka Eldo akan melanjutkan kenaikan ke harga $3 merupakan target maksimal kenaikan pattern bullish wedge yang terbentuk. Mungkin itu analisa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe sebagai upaya untuk mendukung channel Badut Crypto untuk lebih berkembang. Dan saya tekankan kembali, semua analisa yang ada di video ini bersifat pandangan pribadi. Tetap do your own research dalam setiap pengambilan keputusan investasi atau trading. Bukan ajakan jual, beli, open short atau open long aset beresiko.